Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Rayu dengan NIM F1E12148. Saya akan menjelaskan materi mengenai Google Drive. Mulai dari pengertiannya, Google Drive merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google untuk menyimpan file atau dokumen. Layanan ini bisa dinikmati secara gratis maupun berbayar, tergantung pada kapasitas memori yang kamu gunakan. Yang kedua, fungsi-fungsi Google Drive. Nah, fungsi dari Google Drive ini ada 6. Yang pertama, bisa menyimpan data. Yang kedua, bisa membuat dan mengedit dokumen. Yang ketiga, dapat mengakses fitur Google lainnya. Yang keempat, dapat mengakses file di mana saja. Yang kelima, bisa berbagi file dan folder yang kamu miliki. Dan yang keenam, sinkronisasi data dari Google Drive ke komputer kamu. Yang ketiga, ada fitur-fitur dari Google Drive. Fitur-fiturnya juga ada 6. Yang pertama, dokumennya bebas. Yang kedua, bisa mengunggah file hingga 30 jenis file. Yang ketiga, berbagi file, folder, ataupun seluruh isi drive. Yang keempat, memanfaatkan Google Glass. Dan yang kelima, berkolaborasi pada video, foto, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu install APK pihak ketiga, misalnya Pixir. Menu-menu yang ada di Google Drive. Yang pertama, menu baru. Menu baru merupakan menu yang disediakan oleh Google Drive jika kamu akan membuat file baru atau menambahkan file baru dari perangkat lain. Yang kedua, Drive Saya. Melalui menu Drive Saya, kamu bisa melihat, membuka, dan mengakses kembali dokumen-dokumen yang telah kamu simpan dalam Google Drive. Yang ketiga, ada menu komputer. Pada Google Drive dimaksudkan jika kamu hendak mensinkronisasikan komputermu dengan Google Drive. Yang keempat, dibagikan dengan saya. Pada menu ini kamu akan bisa melihat berbagai file yang telah dibagikan kepada kamu. Yang kelima, ada menu terbaru. Tentu saja berisi dokumen-dokumen yang baru saja kamu simpan atau kamu tambahkan, kamu buat, atau dokumen yang baru kamu terima dari orang lain. Yang keenam, ada menu berbintang. Bisa kamu manfaatkan untuk memisahkan dokumen yang kamu favoritkan dari dokumen lain yang tersimpan di dalam drive-mu. Dan yang ketujuh, sampah merupakan salah satu menu yang berisi dokumen yang tidak kamu perlukan lagi atau kamu anggap sebagai spam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan dengan NIM F1E1211039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada Google Drive. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, kamu bisa memanfaatkan Google Drive ini untuk menyimpan berbagai file di dalam satu tempat. Jadi kalian bisa menyimpan video, picture atau gambar, dokumen, dan lain sebagainya dalam satu tempat. Kemudian kalian bisa mengunggah atau mengunduh file di dalam Google Drive tersebut dan menyimpannya lagi di dalam perangkat kalian. Kemudian kalian juga bisa membuat file dan folder di dalam Google Drive tersebut. Kemudian Google Drive ini juga terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya seperti Google Dokumen, Google Plus, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Selain itu, Google Drive ini juga terintegrasi dengan aplikasi online lainnya seperti Picture Images, Fleetworksheet, AutoCAD, dan lain sebagainya. Kemudian melalui fitur sharing dengan klien, kamu bisa berbagi dan bekerja dan bisa memanfaatkan ini untuk bekerja sama dengan teman ataupun dengan orang yang jauh. Kemudian ada lagi kelebihan Google yang tidak bisa dianggap remeh. Itu tempat bisa kalian menjadi tempat backup data kalian. Apabila kalian ingin melakukan restart pada HP, ya kalian bisa melakukan backup data dulu terlebih dahulu ke dalam Google Drive tersebut. Kemudian kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan Google Drive yang pertama itu akses penyimpanan media yang terbatas. Bahwa Google Drive hanya mampu menyimpan media atau semuanya itu hanya ukuran 15 GB. Kemudian dari keamanan dan privasi, tentunya Google Drive ini terhubung dengan akun Google kalian. Jadi apabila akun Google kalian itu misalkannya di hacker atau diambil orang lain, maka orang tersebut pasti memiliki akses untuk membuka file kalian di Google Drive tersebut. Kemudian kekurangan lainnya yaitu ketergantungan pada jaringan. Pastinya Google membutuhkan jaringan untuk mengaksesnya. Jadi kalian apabila tidak ada jaringan, otomatis kalian tidak bisa mengunggah atau mengunduh atau membuka file di Google Drive tersebut. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan pada Google Drive. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Drive di perangkat PC atau laptop. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Google Drive pada perangkat PC atau komputer. Yang pertama, pastikan perangkat kalian terhubung dahulu dengan internet, sistem terhubung.
Kemudian kalian download aplikasi Google Drive di Google Chrome ataupun Firefox, terserah kalian ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, bagi pencarian kalian bisa ketikkan Google Drive FS seperti ini. Kalian enter aja. Kalian pilih yang deploy Google Drive for desktop seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Scroll ke bawah, ada untuk Windows dan untuk Mac. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya download yang Windows. Nah, di sini ada tulisan download now. Kalian bisa klik di sini maka otomatis akan terdownload. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan Google Drive, maka saya tidak perlu menggunakan downloadnya kembali. Kita lihat di sini. Maka setelah download, kalian install terlebih dahulu. Karena saya menggunakan Google Drive, maka penyimpanannya di bagian download. Ini kalian jalankan aja. Kalian untuk open, untuk kalian install. Kalau sudah menginstal, maka saya tidak perlu menginstalnya ulang kembali saja. Setelah kalian install, maka di bagian taskbar ini maka akan muncul icon dari Google Drive tersebut. Seperti ini, kalian open aja. Application, kalian klik, cari. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuka Google Drive, maka saya akan langsung otomatis login. Kalau bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan Google Drive pada perangkat PC atau komputer, maka sebelum ini kalian akan diminta untuk memasukkan email dan password akun Google kalian. Setelah itu maka tampilannya akan tampil seperti ini. Ini kalian bisa atur setting di bagian preference. Ini kalian bisa menyimpan di mana atau di folder mana, di H, di L, di J, di K, di F dan lain-lain. Saya menyimpannya di folder G ya. Di Google Foto, ukuran Google Foto, ada extract saver, ada original quality. Di sini saya sarankan untuk menggunakan original quality karena extract saver ini terlalu memakan banyak tempat. Ini ada local create file directory, ini adalah file cache atau sampah dari Google Drive tersebut. Di sini saya cek, kalian bisa ganti di mana kalian inginkan. Saya gunakan di Google C aja, di C. Ini kalian setelah kalian melakukan setting, kalian bisa klik done. Kita klik aja. Setelah itu kalian bisa klik atau masuk ke dalam Google Drive. Seperti ini. Nah, otomatis dia akan langsung ada ya Google Drive folder G. Kalau saya menyimpan tadi di folder G. Lalu bagaimana cara memindahkan dan mengunggah file kita ke dalam Google Drive? Kita cari dulu mana file yang akan kita pindahkan ke dalam Google Drive. Misalnya saya buka Twibbon. Twibbon ini kita copy, kita ganti nama dulu ya biar enak. Kita ganti nama Twibbon. Oke, kita copy, atau kalian bisa, kalau ingin kalian pindahkan, klik card. Sini saya copy aja ke dalam Google Drive. Klik media drive. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah saya pindahkan ke dalam Google Drive. Saya klik aja di bagian contoh. Kita paste di sini. Nah, kita akan lihat apakah, lalu bagaimana caranya mengetahui bagaimana file ini sudah dipindahkan ke Google Drive atau belum. Kita kembali ke dalam taskbar, maka akan terlihat di sini. Ya, Twibbon lagi uploading, berarti lagi proses. Nah, kalau ada tanda hijau seperti ini, maka file tersebut sudah berhasil dipindahkan ke dalam Google Drive. Seperti itu cara menggunakan Google Drive dan memindahkannya pada perangkat PC atau desktop. Terima kasih, bikin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Ropanika Putri dengan NIM F1E1210008, ruang R001, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan apa itu Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Apa sih kegunaan Google Form itu? Google Form memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Nah, karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time. Tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu dan juga tenaga. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah data kuesioner yang kita ajukan akan terjamin keamanannya. Contoh penggunaan Google Form biasanya digunakan sebagai media pembelajaran, seperti membuat kuis atau ulangan daring. Bagaimana jika ada yang mencontek karena menggunakan Google Form? Nah, Google Form memiliki lebih dari 50 fitur yang salah satunya mendeteksi kecurangan pada saat pengumpulan tugas maupun ulangan. Dan Google Form dapat digunakan untuk pendataan warga, survei, data penelitian, pendaftaran, atau keperluan lainnya. Google Form akan menyimpan data dalam Google Drive secara otomatis. Data tersebut bisa dipastikan tidak akan hilang dan rusak. Nah, yang menjadi kelebihan dari Google Form ini ialah bisa digunakan secara gratis tanpa ada batas pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nodianti, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan cara membuat dari Google Form. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk pada Google Form. Kemudian kita ketik Google Drive. Kemudian kita pilih Google Drive ini, sign in. Nah, kemudian muncul halaman Google Drive, kemudian kita klik baru, kemudian kita pilih Google Formulir, kemudian kita pilih formulir kosong. Nah, di sini sudah muncul dari halaman formulir. Untuk ini, kita bisa mengganti judul dari formulir. Contohnya yaitu angket penilaian dosen. Nah, kemudian di bawahnya ini bisa teman-teman isi deskripsinya. Contohnya, mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Atau teman-teman bisa isi yang lain. Kemudian di bawah ini ada kotak untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita contohkan apakah dosen sudah menguasai materi. Untuk itu jawabannya kita bisa memilih ya, dari mulai jawaban singkat atau paragraf, kemudian pilihan ganda atau kotak centang atau upload file, drop down, seperti itu. Untuk itu saya pilih pilihan ganda terlebih dahulu. Pilihan ganda ini jawabannya hanya boleh mengklik satu lingkaran saja. Contohnya nih, sangat baik, kemudian baik, kurang, kemudian sangat kurang. Kemudian kita bisa contohkan lagi nih
Untuk tambahkan pertanyaan bisa klik tombol plus. Nah, seperti ini. Kemudian apabila ingin memindahkan, tinggal ditarik. Nah, kemudian pindahkan. Untuk ini kita bisa mengisi data diri dari pengisi formulir, misalnya nama. Nah, nama di sini, nah kita menggunakan jawaban singkat, pilihan jawaban singkat. Nah, jangan lupa di sini diaktifkan wajib diisi. Ini juga jangan lupa. Apabila pertanyaan tersebut tidak wajib untuk diisi, dimatikan. Untuk menambah pertanyaan, kita klik simbol tambah, dan kita contohkan lagi pertanyaan seperti, apakah dosen sudah berusaha menghidupkan suasana kelas? Di sini kita bisa pilih, contohnya saya pilih kotak centang. Kotak centang di sini artinya kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian kurang dan sangat kurang. Dan kita tambahkan pertanyaan lagi. Dan contohnya di sini saya pilih paragraf. Paragraf contohnya kritik dan saran. Nah, di sini nanti pengisi dari formulir bisa mengisi dengan teks yang lebih panjang lagi. Jangan lupa dihidupkan, wajib diisinya. Nah, di sini ada tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini artinya sudah beda halaman. Jadi seperti ini. Kita contohkan, tambahkan bagian. Nah, kalau begini berarti sudah beda halaman. Jadi ini udah halaman yang kedua. Contohnya ini halaman kedua gitu. Kemudian di sini juga bisa menambahkan video, kemudian menambahkan gambar. Ini saya coba untuk menambahkan gambar. Dan kita klik cari. Dan kita pilih gambarnya, kemudian kita open. Kita tunggu untuk mengupload. Nah, untuk gambarnya nanti akan muncul seperti ini ya. Misalnya contoh gambar seperti ini, kemudian bisa untuk mengimport pertanyaan dari formulir yang lain juga bisa. Kemudian untuk mengganti warna dari tema, kita klik ini, kemudian kita pilih dari warna tema, misal merah, hijau, biru, atau orange, seperti itu. Kemudian untuk header dari formulir kita juga bisa memilihnya ya. Kita contohkan, kita klik pilih gambar, kemudian kita pilih gambar misalnya ini. Nah, kemudian kita klik sisipkan. Nah, nanti gambarnya akan muncul pada bagian atas sendiri dari formulir. Seperti itu. Kemudian untuk gaya fontnya bisa kita ganti ya dengan mungkin dengan jenis ini, jenis font seperti ini, atau formal, atau lucu seperti ini. Nah,
sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian apabila ingin melihat gimana sih tampilan formulir pada pengguna yang mau mengisi dari formulir tersebut, kita klik pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah ada gambar dari bintang merah ini, berarti ini wajib untuk diisi. Nah, untuk ini hanya boleh jawabannya satu saja. Kemudian kalau checkbox ini boleh lebih dari satu. Nah, karena tadi saya membuat add section atau halaman berikutnya, nih kita bisa melihat halaman berikutnya. Nah, namun ini harus dijawab terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita klik kirim. Nah, kemudian apabila ada teman yang ingin juga mengedit dari template formulir, bisa juga kita klik tambahkan kolaborator. Di sini misalnya saya tambahkan ini sebagai editor, kemudian saya kirim undangannya. Nah, seperti itu. Kemudian apabila ingin mendapatkan link dari Google Form ini, caranya yaitu klik kirim, kemudian klik ini. Nah, kita sudah mendapatkan link untuk mengakses dari Google Form. Nah, kalau dirasa ini linknya terlalu panjang, kemudian kita bisa memperpendek URL-nya. Kita klik, kita centang, kemudian nah sudah jadi link yang lebih pendek. Kemudian kita salin. Nah, kemudian bisa kita kirim kepada responden yang nantinya mengisi dari formulir tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau salah dari ucapan maupun perbuatan dari kelompok kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga presentasi yang sudah kami sajikan semoga menambah wawasan buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.